Senin kemarin sudah kita rilis. Awalnya saudara AN ini merupakan pelaku tunggal dalam eksekusi terhadap korban. Namun pada perjalanan dan pendalaman kasus ini oleh penyidik ditemukan fakta baru bahwa saudara AN selaku eksekutor ini melakukan tindak pidana tersebut atas perintah atau permintaan dari saudara MB yang merupakan anak kandung dari korban. Fakta baru ini tentunya semakin membuat terang benderang dalam pengungkapan kasus pembunuhan ini dan adanya tambahan pasal baru yang disangkakan kepada kedua tersangka, yaitu pasal pembunuhan berencana seperti yang dimaksud pada pasal 340 KUHP. Rekan-rekan sekalian, dalam mengungkap kasus ini kami hadirkan kembali kedua tersangka beserta dengan barang bukti yang telah kita amankan, dan ini nanti akan kita dalami kembali motif dari pelaku, baik itu yang memerintahkan ataupun yang disuruh sebagai eksekutor. Dalam keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik, untuk yang memerintahkan ini saudara MB awalnya bertemu dengan eksekutor saudara AN. Pada saat saudara AN berkunjung ke rumah korban dan di situ ada saudara MB untuk meminjam uang. Kemudian disampaikan oleh saudara MB ada permintaan darinya untuk membunuh bapaknya dengan iming-iming imbalan uang yang pada saat pertemuan itu diberikan uang sejumlah 1,5 juta dan sisanya akan diberikan pada saat eksekusi itu telah dilakukan. Dan disampaikan juga oleh saudara MB bahwa pada saat di TKP setelah tugas itu dilaksanakan diberikan kebebasan kepada saudara AN untuk mengambil barang-barang berharga milik korban yang ada di TKP kecuali handphonenya, dan proses masuk ke dalam rumah korban ini pun saudara MB telah merencanakan untuk mempermudah akses masuknya saudara eksekutor, termasuk menunjukkan dari mana eksekutor ini nanti harus masuk melalui tangga putar yang ada di rumah tersebut. Kemudian telah dibukakan pintu lantai 2 sehingga tidak terkunci untuk mempermudah saudara AN untuk masuk ke rumah. Seperti yang disampaikan pada rilis kemarin bahwa eksekusi ini dilakukan pada saat korban dalam keadaan tidur.
tidur di kamarnya dan kondisi pintu kamar saudara korban tidak terkunci. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Adapun beberapa pasal pidana akan kami terapkan, diantaranya 340 KUHP, kemudian 338 KUHP, dan 365 ayat 3 KUHP. Dengan ancamannya untuk 340 diancam penjara seumur hidup atau penjara sementara selamanya 20 tahun. Kemudian untuk pasal 338 KUHP-nya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Untuk 365 ayat 1-nya di 365 ayat 3 diancam dengan hukuman penjara 15 tahun, dan ini sudah kita koordinasikan dengan pihak kejaksaan. Secepat mungkin proses penyidikannya akan kita limpahkan ke kejaksaan. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan sebagai tindak lanjut perkembangan dari penyidikan dan kasus tindak pidana pembunuhan yang ada di Jawa. Ada pertanyaan? Ambilinnya sebelumnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.